السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatul iman, para pemirsa dimanapun berada, yang pertama kita patut bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu di antara nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada seorang hamba adalah nikmat iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya dan sebagainya. Ini adalah nikmat yang tidak bisa ditandingi dengan dunia dan seisinya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Sosok yang selalu kita jadikan panutan, yang selalu kita jadikan figur dalam setiap kehidupan kita, dalam segala urusan kita. Ia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sabar membimbing umat ini, yang sabar berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya beragama dengan agama Islam yang diperjuangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat kepada sahabat beliau, istri-istri beliau, orang-orang yang senantiasa bersama beliau, berjuang bersama beliau. Adalah manusia-manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mereka adalah generasi terbaik, generasi yang paling dekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala adalah para sahabat, yang juga orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah mereka dari kalangan tabi'in, ulama, dan orang-orang yang senantiasa berjuang bersama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Allah memberikan kita satu kebahagiaan, satu kebanggaan, bisa menapak tilas mengkaji salah satu sirah, salah satu biografi manusia terbaik dapat pada umat ini, yaitu generasi para sahabat. Kalau kita berbicara tentang sahabat, seolah-olah kita membicarakan manusia-manusia yang mungkin secara logika kita mereka adalah generasi yang mustahil ada, generasi yang seperti hanya dalam cerita.
Akan tetapi ini nyata. Karena mereka dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Akan tetapi kita merasa takjub. Apa mungkin ada manusia seperti para sahabat Nabi? Apa mungkin ada generasi terbaik seperti para sahabat Nabi? Mereka adalah manusia yang diridhai oleh Allah. Mereka adalah manusia yang ridha kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka tak salah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir." Dari golongan orang-orang yang beriman, kata Allah, ada generasi para pejuang suatu kaum sadaqu ma'ahadullah alaihi. Mereka telah jujur terhadap apa yang Allah janjikan kepada mereka. Mereka adalah manusia-manusia yang jujur dalam beragama, dalam memenuhi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Dan di antara mereka para sahabat Nabi itu ada yang mendahului janjinya, mendapatkan janjinya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berperang, mereka berjuang, mereka menghabiskan hidup mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka merelakan jiwa dan raga mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada orang yang menunggu kapan janji Allah itu akan tiba. Dan tentu orang yang paling tepat ayat ini berbicara adalah para sahabat. Walaupun ini berlaku kepada semua kaum mukminin. Tetapi orang yang nyata bukan hanya terdapat dalam kitab sejarah tetapi dinukil, tetapi dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah para sahabat. Orang-orang yang tulus beragama, tidak ada kemunafikan, tidak ada kebohongan dalam beragama Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah atau manusia terbaik yang akan kita bahas pada kali ini adalah Abu Bakar. Siapa yang tidak mengenal beliau? Semua umat manusia, semua kaum muslimin pasti akan mengenal mereka. Baik yang membencinya maupun yang mencintai. Maka berbicara tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, artinya kita membicarakan tentang sosok manusia yang paling baik setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kita terus membicarakannya? Bukankah para ulama dalam kitab-kitab mereka, para asatidz sudah banyak membicarakan Abu Bakar? Tentunya iya. Akan tetapi kita tidak mau ketinggalan mengungkap, mencontoh sosok yang paling dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ingin bersama Abu Bakar. Karena kita ingin menikmati surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat lainnya. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan almar'u ma'aman ahabba? Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang ia cintai. Tidakkah kita cinta kepada Abu Bakar? Tidakkah kita ingin mencontoh beliau? Setidaknya kita bercita-cita, berangan-angan bagaimana caranya kita mencontoh, menjadikan potret karakter Abu Bakar dalam kehidupan kita. Untuk itu kata para ulama, kata Imam
Di antaranya adalah Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Beliau menukil, anna salafa kanu yu'allimuna awladahum hubba Abi Bakar wa Umar kama yu'allimunahum as-suwara minal Qur'an. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, adalah ulama salaf, ulama terdahulu, mereka mengajarkan anak-anak mereka tentang kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar. Artinya bahwa mencintai Abu Bakar menjadi satu materi tertentu. Bagaimana cara mencintai Abu Bakar, bagaimana cara menyayangi Umar bin Khattab, mencontoh mereka, menjadikan mereka sebagai figur dalam kehidupan ini adalah satu materi tertentu. Artinya kalau mau dibuat satu pelajaran khusus di masa kini, dan ini cocok untuk diterapkan di berbagai sekolah, ada materi khusus yang mengkaji tentang bagaimana cara mencintai para sahabat, secara khusus Abu Bakar dan Umar. Kata beliau, kama yu'allimunahum as-suwara minal Qur'an, sebagaimana ulama salaf itu mengajarkan Al-Quran. Artinya mengajarkan Al-Quran satu materi, mengajarkan kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar satu materi. Kenapa sampai seperti itu? Tentu karena jasa Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam mempertahankan agama Allah ketika banyak manusia yang murtad, yang keluar dari Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa sebetulnya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Adapun nama lengkapnya disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala. Beliau adalah Abdullah, atau orang mengatakan, orang sering menyebutnya sebagai Atik. Abdullah atau Atik. Keduanya sering disebutkan nama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah atau Atik ibn Abi Quhafah, Uthman bin Amir ibn Amr bin Ka'ab ibn Sa'ad bin Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi at-Taimi. Ini adalah nama lengkap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Murrah bin Ka'ab. Ternyata nasab beliau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Murrah bin Ka'ab. Artinya ada nasab, silsilah kekeluargaan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq ibn Abi Quhafah. Dan nama Abi Quhafah adalah Utsman. Sedangkan ibunya Abu Bakar adalah Ummul Khair Salma binti Sakhar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Ibunya adalah anak paman Abu Quhafah. Lalu kenapa beliau seringkali namanya disebut atau ma'ruf, dikenal dengan Atiq? Para ulama mengenalnya dengan Atiq, para sahabat juga mengenalnya dengan sebutan Atiq. Kenapa? Ya, apakah panggilan itu hanya sekedar panggilan nama, sebagaimana kita sering kadang memanggil seseorang atau memanggil nama anak kita karena orang sering menyebutnya, bukan karena ada sebab. Ya, akan tetapi Abu Bakar orang sering menyebutnya dengan Atiq. Kenapa? Karena ada faktornya. Dan nama ini dan faktor ini sesuai dengan karakter beliau. Ibn Abi Mulaikah dan yang lainnya mengatakan Abu Bakar disebut dengan Atiq karena memang lakapnya. Kemudian itu pendapat yang pertama. Dan yang kedua,
Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau, mengatakan, ismuhul ladzi sammahu ahluhu bihi Abdullah. Keluarganya menyebutnya dengan Abdullah. Walakin ghalaba alaihi Atiq. Akan tetapi biasa orang memanggilnya dengan Atiq. Ini perkataan Aisyah. Kemudian, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, mengatakan, laqabuhu Atiq. Memang laqabnya Atiq. Sama seperti yang tadi disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Lianna wajahuhu kana jamilan. Karena memang parasnya bagus. Parasnya bagus. Makanya dia disebut dengan Atiq. Kemudian pendapat yang keempat, beliau disebut dengan Atiq karena a'lamu Quraisyin bi ansabiha, karena orangnya pintar. Orangnya memiliki keilmuan yang luas, bahkan beliau adalah orang Arab yang paling paham mengenai nasab Quraisy. Karena dia pintar, karena dia memiliki keilmuan yang luas, maka dia disebut dengan Atiq. Kemudian pendapat yang kelima, Ibn al-Arabi mengatakan, al-Arabu taqulu lisyai' qad balagha an-nihayah fil jawda Atiq. Orang Arab biasa menyebutkan apabila sesuatu itu telah sampai pada suatu sifat yang sempurna, yang bagus, disebut Atiq. Orang kalau memiliki sifat yang sempurna disebut Atiq. Semua ini menunjukkan bahwa gelar Atiq yang diberikan kepada Abu Bakar mencerminkan karakter beliau. Kejujuran, tidak pernah berbohong. Kesucian hati, ia tidak pernah menyembah di saat orang-orang Arab menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun beliau belum mengucapkan kalimat syahadat. Hanya saja statusnya belum memeluk Islam sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Adalah manusia yang paling sempurna hatinya. Lembut hatinya. Bagaimana tidak? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti berdakwah, menyampaikan hal-hal yang mustahil secara logika. Tetapi baginya tidak. Kesucian hati menerima apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layaklah beliau disebut sebagai Atiq. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak sempurna rasanya kalau kita menyebutkan Abu Bakar tanpa menyebutkan siapa keluarga beliau, siapa istri beliau. Karena tidak ada keluarga yang sempurna, yang paling sempurna dalam kehidupan nyata melebihi keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inilah yang nanti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setiap keluarga itu atau dalam kehidupan ini ada keluarga yang munafik, ada keluarga yang beriman. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah keluarga yang dipenuhi dengan tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa jahiliyah, artinya di masa sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, beliau pernah menikah dengan dua wanita yang tercinta.
Yang pertama Qatilah binti Abdul Uzza ibn Amir bin Lu'ay. Itu yang pertama. Fawaladat lahu Abdullah wa Asma. Maka dari pernikahan Qatilah binti Abdul Uzza dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu melahirkan sosok manusia yang terbaik juga, yaitu Abdullah dan Asma. Maka sejarah membuktikan bahwa kedua anak ini adalah salah satu manusia terbaik. Dikenal dengan keimanan, dikenal dengan kedekatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya kepada syariat ini. Kemudian Abu Bakar menikah dengan Ummu Ruman. Lalu kemudian melahirkan sosok manusia terbaik, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman? Siapa yang tidak kenal dengan Aisyah? Sekali lagi melahirkan keluarga yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian pernikahan yang ketiga beliau lakukan ketika pada masa periode Islam. Beliau menikah dengan Asma binti Umais. Setelah terbunuhnya suami Asma binti Umais, yaitu Ja'far bin Abi Talib, lalu kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad ibn Abi Bakar. Lalu setelah itu menikah dengan wanita yang keempat yang bernama Habibah binti Kharijah ibn Zaid al-Ansariyah, fawaladat lahu ba'da wafatihi. Lalu kemudian melahirkan setelah wafatnya Abu Bakar Ummu Kalsum. Semua anak-anak beliau adalah anak-anak yang berguna, anak-anak yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, lahir dari keluarga yang beriman kepada Allah, kemudian hidup untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Adakah keluarga yang lebih sempurna daripada keluarga Abu Bakar? Maka tak salah ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti yang tadi kita sebutkan, menyebutkan bahwa keluarga yang paling sempurna adalah keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada umat ini, apa yang ia dapatkan? Yang ia dapatkan adalah celaan, yang ia dapatkan adalah cercaan, hinaan dari masyarakat Quraisy. Ada yang mengatakan dia adalah kadzab, ada yang mengatakan dia adalah sahir, ada yang mengatakan dia adalah majnun, penyihir, gila, pembohong. Rasa sedih ini tentu dialami oleh para nabi dan rasul yang berdakwah tauhid, yang mendakwahkan risalah ilahiyah. Di saat manusia mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada Rasul, di saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang. Di saat itu ketika beliau mendengarkan ada kalimat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia yang pertama yang membenarkan dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah hati selembut hati Abu Bakar radhiyallahu anhu?
Maka tak salah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma da'autu ahadan ila al-Islam illa kanat indahu kubwatun wa nadhar wa tarad." Tidaklah aku mendakwahkan, mengajak satu pun manusia ke dalam Islam kecuali di dalam hatinya itu ada keraguan, berpikir panjang. Semua yang diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki agama yang mulia ini, mereka berpikir panjang. Mereka ragu, benar enggak ini yang disampaikan oleh Rasul? Benar enggak yang didakwahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan ini adalah bohong. Jangan-jangan ini adalah yang dikarang-karang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan ini adalah yang dibuat-buat, agama yang dibuat-buat oleh Muhammad. Nadharah, kubwah, wa taraddud, wa nadharah. Keraguan. Ada yang ragu karena belum percaya sepenuhnya kepada risalah yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ragu karena khawatir dimusuhi oleh kaumnya, karena khawatir dipisahkan dari kaumnya, dihinakan oleh kaumnya. Sebagaimana hari ini kita saksikan banyak kaum muslimin yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ragu, karena takut dimusuhi oleh masyarakat, karena takut dikucilkan oleh keluarganya dan sebagainya. Dan itu terjadi pada para sahabat di awal periode dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini tidak berlaku pada Abu Bakar. Tak sedikit pun Abu Bakar meragukan kebenaran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa ma kana min Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kecuali Abu Bakar tidak pernah meragukan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita yang mulia ke langit yang ketujuh dalam rangka menjemput ibadah salat. Logika tidak akan masuk. Logika akan mengatakan informasi ini adalah dongeng. Di saat orang-orang Quraisy pada masa itu menggunakan logika, pikiran, akal mereka dalam mencerna informasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwa ini adalah kadzab, bahwa orang ini adalah pendusta, ini adalah majnun, gila. Karena memang secara logika tidak mungkin. Mungkin kalau hari ini masuk akal karena teknologi, karena kemajuan teknologi di dunia ini mungkin. Akan tetapi pada masa itu tidak ada teknologi sama sekali. Namun logika itu tidak dipakai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Satu-satunya manusia yang membenarkan wahyu, informasi itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia membenarkan semua informasi, semua kabar dari lisan yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini bahwa itu adalah kebenaran dari Allah. Maka tidak salah ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum. Ia lebih mulia, ia lebih istimewa dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka sungguh benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah inginkan. Maka keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mungkin tidak diberikan kepada sahabat yang lainnya adalah salah satu keistimewaan
yang Allah khususkan untuknya. Di antara keistimewaan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan secara mauquf sebagaimana diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai dalam musnadnya, kata Umar, "Law wuzina imanu Abi Bakrin ala imani ahli al-ardi la rajaha bihim." Kalau seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan penduduk bumi ini, la rajaha bihim, maka iman Abu Bakar akan mengalahkan keimanan penduduk bumi ini. Hadis ini dalam konteks Umar bin Khattab membicarakan, dan itu termasuk imannya para sahabat. Dan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah benar adanya, karena kabar ini adalah, atau asar ini disahihkan oleh ulama seperti Syalbani, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah." Sesungguhnya Allah memilihkan seorang hamba antara dunia dan antara apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, fakhtara ma 'inda Allah. Akan tetapi dia memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabaka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mendengarkan itu Abu Bakar menangis. Faqultu fi nafsi ma yubkika hadha syekh. Apa yang membuatmu menangis? Atau saya katakan, saya bertanya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada dirinya, apa yang membuat dia menangis? Iyakunillahu khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. Jika Allah memilihkan kepada hamba antara dunia dan apa yang di sisi Allah, lalu dia kemudian memilih apa yang di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal 'abda. Dan adalah hamba yang dipilihkan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Bakar a'lamana. Dan adalah Abu Bakar memberitahukan kepada kami, qala ya Abu Bakrin la tabki. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar la tabki, wahai Abu Bakar jangan menangis. Inna amanna nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar. Kenapa wahai Abu Bakar engkau jangan menangis? Karena sesungguhnya manusia yang paling nyaman dalam diriku, baik dalam persahabatannya, baik dalam hartanya, jiwanya, adalah Abu Bakar. Mengalahkan segalanya, mengalahkan zaujati, istri-istri beliau, mengalahkan anak-anak beliau, mengalahkan sahabat-sahabat yang lainnya. Manusia yang paling dirasa nyaman dalam pergaulan, dalam harta adalah Abu Bakar. Bahkan Rasul SAW tidak segan-segan mengatakan, saya memakan harta Abu Bakar sama nyamannya dengan saya memakan hartaku sendiri. Ini menunjukkan ketulusan cinta Rasul SAW kepada Abu Bakar dan ketulusan cinta Abu Bakar kepada Rasul SAW. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakar. Kalau seandainya aku diperbolehkan untuk menjadikan seseorang sebagai khalil. Khalil adalah cinta di atas hub. Dari umat ini lattakhadtu Abu Bakrin.
niscaya aku akan mengambil atau menjadikan Abu Bakar, akan tetapi Khalilullah hanya ada pada Ibrahim alaihissalam dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu, akan tetapi ini adalah persaudaraan dalam Islam dan kecintaan dalam Islam. La yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakar. Tidak ada di masjid ini pintu semuanya tertutup, kecuali semuanya tertutup kecuali pintu yang dikhususkan untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adakah keutamaan yang diberikan kepada sahabat yang lain secara khusus kepada umat ini? Tidak mungkin. Hanya diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berikutnya. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan segala keseriusan dan kesungguhannya dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah. Ketika dia melihat Abu Bakar ada rasa cemburu dalam dirinya, dalam hatinya. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak pernah bisa ditandingi dalam segala hal apapun. Tentunya kecemburuan itu hal yang diperbolehkan jika berhubungan dengan ibadah kepada Allah, jika berhubungan dengan kebaikan. Umar bin Khattab suatu ketika pernah menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam amarna an natasaddaq, menyuruh kami untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Lalu pada saat itu aku memiliki harta. Lalu aku mengatakan, faqultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawma. Pada hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar. Faji'tu binisbi mali. Aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memenuhi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku bawakan setengah hartaku untuk aku serahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak akan bisa ditandingi oleh Abu Bakar. Itu yang diharapkan oleh Umar bin Khattab. Faqala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika setengah hartaku itu aku bawakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepadaku, ma abqaita li ahlik. Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Fakultu mitlahu, saya katakan setengahnya ya Rasulullah. Qala wa ata Abu Bakrin bi kulli ma indahu. Lalu kemudian setelah itu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan semua yang ia miliki, dengan harta yang ia miliki. Tidak satu pun harta yang tersisa kecuali dibawakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertanya kepada Abu Bakar, ma abqaita li ahlika. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, hai Abu Bakar? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah. Saya sisakan cuma Allah dan Rasulnya. Artinya semua harta itu saya bawakan kepadamu ya Rasulullah. Qultu la usabiquka ila syai'in abada. Lalu Umar mengatakan, hari ini aku menyadari bahwa aku tidak akan pernah bisa berkompetisi, berlomba denganmu, hai Abu Bakar. Tidak ada manusia yang diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa semua hartanya kecuali Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Abu Bakar cuma Abu Bakar yang paling sempurna imannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu ketika mengatakan kepada para sahabat, dan ini didengarkan oleh para sahabat, engkau tinggalkan keluargamu dalam kondisi kaya, dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi meminta-minta.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan itu kepada para sahabat lainnya, tetapi Nabi tidak mengatakan itu kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena Rasul tahu bahwa Abu Bakar tidak akan pernah melakukan itu. Karena tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana keimanan keluarga Abu Bakar. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian keutamaan berikutnya. Tentu masih banyak lagi kan, tetapi pada kesempatan ini mungkin ini yang kita bisa sebutkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yauma sha'ima?" Siapa pada pagi hari ini di antara kalian yang berpuasa? Abu Bakar mengatakan, "Ana." Dan tidak ada sahabat yang menjawab. Lalu Nabi mengatakan, "Faman tabi'a minkumul yauma janazah." Dan siapa di antara kalian yang mengikuti, yang ikut dalam proses menguburkan, mensolatkan jenazah? Abu Bakar mengatakan, "Ana." Dan tidak ada sahabat yang menjawab. Lalu Nabi pun melanjutkan, "Faman at'ama minkumul yauma miskin." Siapa di antara kalian yang memberikan makan anak yatim, anak miskin, orang fakir dan miskin makanan hari ini? Abu Bakar menjawab, "Ana." Dan tidak disebutkan bahwa ada sahabat juga yang menjawab. "Faman 'ada minkumul yauma marida." Dan siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Lalu Abu Bakar mengatakan, "Ana." Di antara 4 keistimewaan ini bukanlah suatu kejadian yang disengaja. Dalam artian karena ada informasi dari Nabi, lalu Abu Bakar melakukan, tidak. Inilah kebiasaan setiap hari. Bila tidak setiap hari, mayoritas keseharian Abu Bakar, semua ibadah itu diambil yang mungkin tidak dilakukan oleh sahabat yang lainnya. Dan ini hanya dilakukan oleh sahabat Abu Bakar saja, yang mungkin sahabat lainnya tidak mampu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah." Jika 4 amalan ini ada pada diri seseorang, maka dia pasti akan masuk surga. Ini adalah jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar. Ikhwatul iman, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak bosan-bosan kita menyebutkan sejarah Abu Bakar radhiyallahu anhu, perjalanan beliau, kebaikan beliau. Tentu yang paling sempurna adalah bagaimana kecintaan beliau kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mengambil pelajaran bahwa mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar klaim dalam hati, akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai patokan dalam kehidupan kita, dalam ibadah, dalam muamalah dan sebagainya. Hingga suatu ketika, tepatnya pada Jumadil Akhir, pada malam Selasa, pada tahun ke-13 Hijriah, Allah memberikan yang terbaik kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana pada saat itu beliau bersua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun ke-13 Hijriah, di mana umurnya sama dengan umur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada umur 63 tahun dan Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat pada umur 63 tahun. Barakallahu fiik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.